Gimana admin? Kita masih tambah waktunya atau kita mulai? Biasanya kan kita mulai 15 menit ya, menunggu dispensasinya. Oke, siap admin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semua, para pejuang CPNS 2021. Nah, salam kenal bagi yang baru jumpa dengan saya, dan sama berjumpa kembali bagi yang sudah pernah belajar. Saya Amir akan menyampaikan materi kita sore hari ini, yaitu tentang kemampuan figural ya. Nah, dalam kemampuan figural yang mungkin teman-teman udah pun ada yang berpengalaman ya, sudah banyak latihan tentang ini ya. Untuk figural sendiri intinya adalah kita tuntut untuk memiliki kemampuan spasial. Gimana layarnya terlihat? Ya, untuk teman-teman semua silakan di respon di chat jika ada pertanyaan ataupun ada respon yang ingin disampaikan, silakan. Ya, nah, untuk kemampuan figural sendiri ya sederhana, karena yang figural berarti ada gambarnya, yang bisa jadi kita disuruh untuk melihat pola gambar atau perubahan gambar ya. Nah, beberapa jenis yang secara umum kalau kita bilang figural ini adalah kemampuan spasial ya. Spasialnya bisa berupa 2 dimensi atau 3 dimensi ya. Nah, kemampuannya tergantung permasalahan. Biasanya standar umumnya itu kemampuan figural ya, dia bisa 2 dimensi ya, 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, dalam 2 dimensi itu biasanya berupa bidang ya, 2 dimensi ataupun 1 dimensi titik ya. Standarnya kita bilang umumnya 2 dimensi, 3 dimensi. Nah, 0 dimensi, 1 dimensi. Dimensi 0 adalah titik, 1 dimensi garis, 1 dimensi adalah garis,
dua dimensi adalah bidang, ya. Nah, kemampuan figural ini kita biasanya mencari kalau enggak dia adalah kesamaan bentuk, atau dia ketaksamaan, ya, ketaksamaan. Nah, biasanya yang dicari itu yang pertama adalah ini, dia baik dia kesamaan maupun ketaksamaan. Nah, dalam ketaksamaan ini biasanya kita, ya mungkin teman-teman juga sudah pada tahu, artinya mungkin di soal tidak ada informasi yang diberikan, tapi langsung pilihan jawaban itu kita cari yang beda. Ya, kita cari yang beda, atau bahkan ada informasi yang diberikan. Nah, ya, informasi yang diberikan kita cari yang berbedanya, biasanya kayak gitu. Nah, informasi yang diberikan kita cari yang samanya gitu. Nah, itu biasanya dikasih infonya. Nah, untuk yang kedua biasanya, itu yang ditanya adalah pola lanjutan, ya, pola. Nah, pola gambar. Nah, pola gambar berarti itu adalah kelanjutan dari informasi yang diberikan. Kelanjutan, bukan dia sama. Nah, pola gambar ini biasanya berupa baik dia perubahan urutan, ya. Pola gambar ini biasanya terdiri dari, kalau saya bilang dua, biasanya perubahan urutan, ya, urutan gambar, ya, dia rotasi, atau bahasanya itu tentang rotasi, ya. Nah, dan yang satu lagi bisa jadi perubahan bentuk, ya, perubahan bentuk, ya, pola bentuknya. Nah, itu kalau dia pola gambar. Nah, yang ketiga itu yang biasanya juga ini dia berupa pencerminan. Nah, terkadang dia pencerminan. Nah, itu biasanya dari dari kemampuan figural yang biasa dites gitu. Nah, kalau untuk 3D, ya, kalau untuk 3D 3 dimensi biasanya itu pun, ya, setahu saya jarang dipakai itu, ya. Nah, tapi pun walaupun biasanya hal yang diambil adalah pun rotasi 3D-nya ataupun jaring-jaringnya. Oke. Nah, kita cek satu persatu, ya. Untuk di sini saya mau menegaskan bahwasanya ini adalah kemampuan visual, ya, kemampuan visual untuk space, ya, spasial. Nah, kemampuan kita melihat, nah itu setajam apa nalar kita untuk bisa melihat perubahannya atau polanya atau cirinya, karakteristik dari pertanyaan itu. Jadi untuk seberapa mampu kita bisa melihatnya itu adalah dengan latihannya, ya. Jadi untuk ketentuan tertentu dalam melihatnya seharusnya tidak ada, karena dia bisa berbagai macam variasi. Tapi kalau dari segi yang ditanyakan biasanya bisa dikelompokkan, ya. Oke. Nah, itu untuk bentuknya. Kita lihat contoh nomor 1. Nah, diberikan 5 bentuk dalam pilihan jawaban, kita memilih satu. Mungkin instruksinya tidak ada, tapi biasanya kalau enggak dia cari yang sama atau yang lain sendiri biasanya. Ya, biasanya kalau enggak ada informasi, berarti kita cari yang lain sendiri. Ya, berarti informasi ini kita yang menyimpulkan sendiri apa permasalahan yang di sini. Coba lihat nomor 1.
Kira-kira jawaban nomor 1 apa? Nah, kita bisa menyimpulkan dengan apa? Dengan melihat statement-statement beberapa pilihan. Yang pertama, ya, apa hubungan yang A dengan yang B? Ya, dengan yang C. Sorry. Oke, kakak-kakak bisa respon di chat. Kira-kira untuk ke pengetahuan kakak-kakak, untuk yang soal pertama itu jawabannya apa? Kok nggak muncul chatnya? Oh ada. Oh iya, E. Ya, dengan alasan ya E itu punya ya posisi yang berbeda ya. Posisi yang berbeda di mana posisi titiknya ya itu tidak berada di irisan dua bidang. Gitu ya, daerah irisan dua bidang. Kesimpulannya ya, kita bisa ambil titik tidak berada di bidang irisan. Nah, oke, okay? Sip. Saya rasa untuk kemampuan ini kakak-kakak bisa apa? Bisa eksplor lebih lanjut dengan berbagai macam soal yang diberikan. Ini apa sih? Oke, okay. Karena tanda titik di luar segi 4. Karena tanda titik di luar segi 4. Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Dan juga akan lebih tepat kalau dia tidak berada di bidang iris, saya rasa. Kenapa? Karena di semua komponen itu ya dia tidak keluar ya, dia hanya tidak berada di bidang irisan saja. Ya, dia masih di segitiga. Oke, masing-masing punya pandangan yang berbeda, tapi intinya intinya dia tetap berbeda dari yang lain ya. Intinya dia berbeda yang lain. Nah, statement apa yang kita pakai? Nah, ini mungkin menurut saya ya. Kalau menurut saya dia hanya tidak berada di bidang irisan. Karena dari ke 5 pilihan mereka punya ketentuan yang sama. Apa ketentuan yang sama mereka? Mereka sama-sama beririsan antara segitiga dan segi 4. Cuman yang membedakan adalah ada titik ya yang tidak berada di daerah irisannya. Itu aja sih. Kalau saya mungkin pendapat teman-teman ya, punya pendapat lain tidak masalah ya. Artinya kita akan lihat mungkin mana yang lebih apa namanya kuat dalam statementnya ya, penguatan statementnya, yang mana yang lebih kuat. Oke, yang berikutnya kolom kedua. Nah, kolom kedua silakan kakak-kakak coba di jawab. Ini apa sih? Saya bermasalah dengan ini. Hey, come on. Oke. A. Oke, 2 orang menjawab A. Boleh kasih statementnya Kak? Kenapa dia berbeda? Ya, kan kita melihat ya, semua melihat kenapa dia berbeda. A, karena dia ganjil. Oke, A. B. Kak Wahyu kenapa jawab B?
2, 3, 4, 5 setengah. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Oke. Oke, yang lain 10. Yang B, kenapa? Kalau punya statement. Oke. Bang A7 Volt bilang ganjil. Oke, karena A ganjil, B yang lain genap. Nah, itu pun bisa menjadi pilihan jawaban. Nah, terus ada yang bisa B. Kenapa, Bu Dokter? Kenapa kita pilih yang B? Ada statement yang bisa menguatkan kenapa kita pilih B? Ya, yang putih ada 5. Ya, ada 6, 4 sendiri. 2, 6, 4. Ini 4, 6. Ini 5, 5. 5, 5. 6, 4. Oh, oke. Nah, oke. Nah, apakah putih ada 5 itu menjadikan statement yang mutlak? Ya, harusnya punya hal yang lebih mendekati ya, mendekati. Nah, antara 55, 64 dan 46 itu putih ya, 6 sendiri ya, 6 sendiri, lebihnya 4 sama 5. Tapi kan jatuhnya tidak kuat ya, Kak ya. Nah, tidak kuat ketika putih yang di sini 4, ini ada putihnya 4, di sini putih 5, di sini putih 5, di sini 6, di sini 4. Nah, kita tidak bisa melihat kesamaan di antara mereka. Tidak melihat kesamaan di antara mereka. Antara 4, 5, 5, 4, 6. Nah, kan ini bisa menjadi apa namanya? Belum bisa menjadikan kesimpulan statement yang benar. Kenapa? Karena random. Tidak ada pengecualian di sini. Ya, tidak ada pengecualian di sini. Nah, misalnya terkadang kita bisa memilih, mempertimbangkan, ya, apakah putih lebih banyak daripada hitam? Ini putih lebih kecil daripada hitam. Ini putih banyak daripada hitam. Putih sama dengan hitam, ya kan? Putih sama dengan hitam. Yang ini putih kecil daripada hitam. Ini kan tidak memberikan statement kesimpulan yang sah, gitu ya. Nah, tapi kalau kita ambil pilihan jawaban teman kita yang pertama tadi, ya, maka akan lebih cocok ketika kita menghitung. Oh, ternyata ini jumlah love-nya ada 11. Ya, ini 10. Betul? 10, ini 10, ini 10, ini 10. Di antara mereka pengecualian itu di A. Ya. Jadi bisa kita bilang banyak love-nya ya, berbeda. Ya. Banyak love putih. Oh iya, iya. Nah, oke, sampai di sini. Oke, Kak? Sip ya. Nah, itu untuk banyak love yang berbeda. Mohon maaf saya Kak, saya jedakan sampai azan. Iya, ya maaf ya. Saya jedakan sampai azan selesai dulu ya.
Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, berikutnya untuk yang bagian ketiga. Kira-kira apa jawabannya? D, oke D. Kenapa D? Boleh saya dapat statementnya Kak? Kenapa D? Ya. D karena garisnya di tengah, nggak di tepi. D karena garisnya nggak di tepi. Oke. Karena letak garisnya yang beda sendiri. Di sini. Oke. Nah, cek. D, garis apa ya? Cek ya. Di sini. Ini bentuknya ya, karena garis katanya. Garisnya di sini. Garis ini enggak ya? Ini beda sendiri. Oke. Garis beda sendiri. Yang D. Oke. Ada yang lebih ada yang jawabannya beda? Ini garis agak ke tengah. Oh, letaknya di tengah. Ini di tepi, ini di tepi, ini di tepi. Ada yang punya jawaban beda? Ada yang punya jawaban beda? Ada yang punya jawaban beda? Tidak? Tidak ya? Nah, berarti dari segi misalnya ya bentuknya ini L ya, misalnya ngarah. Apakah dari segi rotasi bisa kita berikan jawaban? Apakah dari segi rotasi kita bisa berikan jawaban? Gitu. Nah, ini satu arah ke bawah. Ya. Ada nggak yang sama? Ini sama ya. Berarti kalau dari segi rotasi, ya kita tidak bisa, mengambil kesimpulan ini sama dengan ini. Berarti ada hal yang tidak bisa kita ambil kesimpulan. Kenapa, Bang? Yang satu ini ngadap ke sini, Bang. Yang satu ngadap ke sana. Ini udah beda arah, Bang. Berarti berdasarkan arah kita tidak bisa mengambil kesimpulan beda arah. Kenapa? Karena dia tidak mayoritas, hanya lebih dominan saja, ya lebih tinggi sedikit saja, ya, yang menghadapnya, rotasinya beda. Paham ya? Maka akan lebih tepat kalau kita melihat, ya benar, karena letak garisnya yang beda sendiri. Dari mana Bang beda sendiri? Ya, ini letaknya di tepi, ya. Sementara, ini juga di tepi. Sementara untuk yang D, dia lebih dekat ke garis tengah. Sip ya. Oke, terima kasih. Letak garis. Oke. Itu yang berikutnya, yang terakhir mungkin belum, masih ada sebelahnya. C. Bisa kasih alasan Kak kenapa kita jawab C Kak? Boleh dapat statementnya kenapa dijawab C? Pencerminan dalam dan luar. Oke. Ada jawaban yang lain? Boleh, masih menunggu.
Ada yang lain? Tidak ada? C. Statementnya sama kak? Karena apa? Boleh tahu statementnya? Statementnya karena? Boleh tahu? Tidak. Nah, kita lihat dari pola mereka. Nah tadi sorry. Nah, oh ya, dari mana sih? Pencerminan dalam dan luar katanya. Nah, di mana pencerminan dalam dan luarnya? Dicerminkan. Oke, kita lihat. Ini ada lingkaran, ya. Ada dan dalamnya lingkaran. Ya, antara luar dan dalam itu sama, tapi tengahnya beda gitu. C. Nah, kalau yang ini, ya, antara C, ya, ini luar dan dalamnya sama. Nah, yang ini luar dalamnya tidak sama. Yang ini luar dan dalamnya sama. Yang ini luar dan dalamnya pun sama. Oke. Nah, oke ya. Unsur. Nah, ini statementnya berarti unsur luar atau bentuk luar nggak sama dengan dalam. Ya, statementnya harus dia sama, luar tidak sama dengan yang dalam. Sip ya. Nah, atau bahasa kakaknya pencerminan dalam dan luar. Oke. Di antara mereka punya unsur dalam dan luar yang tidak sama untuk bagian yang C. Oke, sip. Terima kasih Kak. Nah, sekarang saya pakai waktu ya. Saya belum menunjukkan gambar yang terakhir, tapi ini sengaja saya tutupin dari tadi. Nah, saya mau tahu hitungan mulai dari, silakan chat jawabannya. Oke. Terima kasih Kak Zira. Oke. Posisi titik. Oke, terima kasih. Ini alangkah lebih baiknya ya. Alangkah lebih baiknya kalau nanti sekali lagi kita menjawab ada statement kenapanya ya. Nah, mungkin lebih mantap dia. Jadi kita tahu alasannya kenapa. Oke. Terima kasih. Atau setelah menjawab aja ya, ketika saya tanya aja. Boleh juga. Nah, posisi titik. Nah, katanya posisi titik A-nya beda. Posisi titik. Kenapa beda? Ya, boleh. Ya, posisi titik A berlainan arah dengan lipatannya ya. Berlainan arah dengan lipatannya. Ya, A searah dengan arah lipatan. Maaf. Mantap. Mantap, Kak. Terima kasih, Kak. Nah, berarti kan untuk ini nggak ada masalah ya. Semakin banyak kita latihan untuk melihat, ya artinya statement kita harus tegas dulu. Statement kita harus berlaku untuk semua. Apakah yang lain juga? Tidak ada yang serupa,
Ya, boleh kita lihat lipatannya kemari. Ya, ini lipatannya ke sini. Sementara ini titik gitu. Lipatannya keluar bidang. Dan posisi dia lipatan dengan titik. Nah, ini kayak gini ya. Nah, sementara ini kayak gini. Gitu ya. Ini kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, ini kayak gini. Berarti tidak ada lipatan yang mengarah ke titik. Oke. Sip, terima kasih. Nih, saya malah jawabnya ini. Oke, maaf ya. Nah, untuk itu paling itu contoh yang saya berikan. Nah, berikutnya kita pindah ke jenis lain pula. Ya, jenis lain dari figural. Nah, untuk bentuk ini, kalau tadi tidak ada statement pendukung, artinya informasi awal itu nggak ada. Kita langsung ambil kesimpulan dari gambar. Nah, bagaimana kalau dengan ini? Ya, nah dengan ini dikasih 4 informasi. Jadi dikasih 4 informasi, kita melihat di informasi mana yang pola berikutnya. Jatuhnya pola, karena ini informasi pertama, kedua, ketiga, keempat. Oke, yang mana pola berikutnya, Kak? Yang B. Boleh tahu kenapa? Bergeser setiap 45 derajat. Ya, ini masing-masing punya garisnya. Satu. Nah, ini setelah ini ke sini berarti arah putarnya ke sini ya. Putar seperti ini. Nah, dilanjutkan masih arah putarnya yang ke sini, sorry. Arah putarnya, nah ini putarnya ke sini dia. Nah, dari sini atas dia ke bawah lagi. Nah, dilanjutkan. Nah, polanya ke sini gitu. Masih dengan arah putar yang sama, ya, arah putar yang sama. Berarti setelah ini pasti jawabannya ya berpindah 45 derajat. Ya, terima kasih, Kak. Nah, ini yang memungkinkan. Oke. Oke, terima kasih, Kak. Kopi aja dah. Ada. Nah, mungkin bahasa saya berputar, Kak ya. Berputar ya. Jadi kalau dalam sudut nggak ada yang geser, Kak. Kalau dalam sudut dia putar, Kak. Yang berputar. Oke, tapi terima kasih atas bantuannya. Saya jadi bisa copy paste aja tulisannya. Kan gitu ya maksudnya ya? Enggak. Saya ingin memvalidasi bahwasanya ini jawaban Kakak. Kak S7 Fold. Saya bacanya S7 One atau S7 Fold sih, Kak? Nah, oke. Terima kasih. Berikutnya, untuk pola yang segi 4 ini, yang ada pada sebuah persegi. Pada sebuah persegi, kenapa agak? Wih. Ya berubah. Hey. Oke, mau. Karena lingkaran rotasi berlawanan jarum jam. Oke, bulatnya berputar berlawanan arah. Oke, yang di sini kondisinya berubah jadi pindah ke sini ya. Berputar berapa deh, Kak? Searah jarum jam. Oke, nah berarti posisinya dia ke sini ya, berpindah, ya.
Nah, terus yang harusnya pinnya ada di sini kayak. Nah, ini yang di sini. Nah, yang memungkinkan setelah itu adalah yang di atas. Sip. Nah, sedangkan lingkarannya, segitiganya dia bergeser ke sini ya. Ini bergeser dari tengah ke samping, samping ke atas. Iya. Atas ke, ini masih geser, masih di samping ya. Ini yang di atas. Terus harusnya dia ada di mana? Sini. Ya. Enggak dong. Oh, ini ngisi yang ke sini atau iya? Oh iya benar ya. Ngisi yang ke sini ya. Oh iya, maaf. Saya kira ini itu ada lagi. Nah, sorry, maaf ya. Save ya. Nah, oke. Terima kasih. Maaf. Saya salah paham. Maksudnya kotas. Oke. Ada lagi? Nah, berikutnya yang segitiga. Yang segitiga yang ini, Kak. Silakan dicoba. D, jumlah titik ganjil. Oke, jumlah titik ganjil. 1, 3, 5, 7. Nah, sementara di option ini 4, ini 6. Oke. Ini 7, ini 9 gitu ya. Ini 5. Berarti berdasarkan pola ini ternyata dia ada pola ya penambahan unsur gitu ya. 1, 3, 5, 7. Berarti yang tepat pasti 9. Oke, mantap. Terima kasih. Nah, jadi sebenarnya yang ini yang bikin bebas Kak ya. Serah orang dah. Yang dia bikin pola itu seperti apa, terserah. Soal namanya pola Kak. Ya, pola itu harus ada suatu keteraturan. Ya, namanya pola. Ini harus ada keteraturan, baik keteraturan penambahan ataupun keteraturan posisi. Itu harus ada teratur. Nah, kalau nggak teratur, jadikan kesimpulan dalam bentuknya. Informasi berikutnya kita tidak bisa ngambil statement, dan minimal kita bisa mengambil statement itu kalau kita bisa kesimpulan itu kalau kita punya 2 statement. Artinya ada statement dasar, ada statement banding. Nah, kalau ada yang dibandingkan, maka minimal 2 itu kita bisa ngambil suatu statement kesimpulan. Itu maksudnya. Nah, untuk bentuk ini sebenarnya kalau kita bilang pun ya kita kayak ngisi TTS, Kak. Ya, kayak kita ngisi TTS sebenarnya semakin banyak kita bisa melihat benda, pasti kosakata untuk TTS kita lebih banyak kayak. Nah, jadi seperti itulah dalam pola, baik dia bilangan nanti kakak belajar pun, baik dia angka ataupun pola gambar yang sekarang kakak bahas. Oke. Ini sepertinya saya terganggu ini. Oke, berikutnya yang tangga not balok. Ini not balok atau lingkaran ini. Ayo garis dengan bulatan. Coba. Garis dengan bulatan E. Kenapa E? Boleh kasih statementnya Kak? Kenapa E?
bertambah satu lingkaran. Pola berikutnya gitu ya. Pola berikutnya bertambah, gantian bertambahnya gitu ya. Oke, terima kasih. Nah, iya sama. Oke, sip. Nah, ya, di sini putih, ya tukar tempat dengan atas. Tukar tambah ya, tukar tambah kayak ini ya. Nah, ini tukar tambah gitu ya. Jadi setiap yang ke bawah dia tukar tambah ya, tukar tambah. Setiap yang ke bawah dia pasti nambah gitu. Ya kan? Berarti jawabannya adalah ini hitam naik ke atas, ini pola tukar tambah. Berarti yang harusnya bertambah adalah putih jadi 3. Oke ya. Pola tukar tambah. Pola tukar tambah. Udah mobil aja. Nah, oke. Saya kasih waktu untuk menjawab yang saya tutup pakai chat. Ya. 350, mudah-mudahan 351 kejawab. 1, 2, 3. Orang. Oke, kakak yang lain gimana? Boleh kasih statementnya kak? Kenapa dijawab itu? Putar berlawanan jarum jam dan diurutkan, ujung dirotasi, berlawannya gambar di selang-seling. Oke. Nah, jadi permasalahan tentang bentuk gambarnya, ya. Setelah itu ya, setelah itu berarti ada urutan gambarnya. Mantap. Cep. Wih, keren kali ya. Nah, ini. Ya. Ujung dirotasi berlawanan jarum jam. Nah, gambar di selang-seling katanya. Di selang-seling. Ya. Oke. Selang-seling warna ya. Gambar di selang-seling gambar dan warnanya. Warnanya ya. Gambar dan warna di selang-seling. Ya, dia sudah gambar, warnanya pun di selang-seling. Oke, terima kasih kak. Ya, dia berurutan di rotasan jarum jam. Oke, jadi itu ya. Nah, artinya untuk bentuk seperti ini, ya saya bahas 5 soal dulu kak ya. Jadi ketika nanti ada yang waktu berlebih kita pakai untuk bahas soal. Ya, untuk soal yang belum dibahas. Masih ada. Soalnya saya sediakan cukup banyak nih, saya disediakan nih. Ya, untuk kita bahas. Cuman saya targetnya tipenya oke dulu gitu. Nah, tipenya oke dulu. Kalau tipenya udah oke, nanti kita pengerjaan soal. Sip.
Nah, berikutnya adalah tipe di mana biasanya dikasih bentuk seperti ini. Ya. Ada 9 tak tersusun dengan satu yang belum kejawab. Ya, polanya seperti ini. Nah, untuk yang bentuk ini, nah, ya, pertama. Oke. Ide untuk yang pertama? E. Boleh tahu kenapa E? Kenapa kita menjawab E? Gambar 2 dan 3 digabung jadi gambar 1. Oh, berarti polanya hitungnya ke atas 1, 2, 3 gitu kayak. Ke atas ya, gitu maksudnya 1, 2, 3. 2 dan 3. Berarti kalau ini 1, 2, 3 gitu ya maksudnya. Berarti ini combine, berarti menjadi ini gitu. Oke. Ada yang setuju? Digabung E. Oh, E. Digabung gambar 2 dan 3. Oh, maaf. E, D. Oh, E digabung gambar 2 dan 3. Oke, terima kasih, Kak. 1, 2, 3 ke kanan, Kak. 1, 2, 3 ke kanan. Oke, infonya. Oh, 1, 2, 3 ke kanan. Oh, maaf. 1, 2, 3-nya ke kanan. Berarti ke sini. Ini 1, 2, 3 gitu ya. 1, 2, 3 ke kanan. Sip. Digabungnya. Oke, sip. 1, 2, 3. Nah, digabung. Terkadang saya memikir kalau untuk bahasa digabung harusnya mungkin pemahaman kita biar sama dulu ya, Kak. Saya kalau bilang digabung tuh, Kak, itu nggak ada yang bersisa gitu ya. Kalau biasanya digabung itu biasanya nggak bersisa. Nah, kalau 1, 2, 3 ke kanan ini kan justru malah kayak dikurang nggak ya? Mencari gambar pelengkap. Oke, boleh. Mencari gambar pelengkap. Jadi supaya bisa menjadikan dia gambar yang pertama gitu ya. Ah iya, mencari gambar pelengkap boleh juga. 2 dan 3 gabung. Nah, 1, 2, 3 ke kanan. Oh, ini maksudnya. Cari gambar pelengkap. Artinya, ya, kalau dikurang nggak cocok juga. Misalnya ini ada gambar ya, digabung ya. Tapi ke sini lah perginya ya. Ini yang jadi gabungan. Ya, benar. Nah, digabung atau cari gambar yang pembentuk ya mencari gambar pelengkap. Gambar pelengkap atau gambar 2 dan 3 digabung jadi gambar 1 atau nya ini boleh. Nah, oke. Oke, cari gambar pelengkap. Sip, nggak masalah, Kak. Artinya, sip, terima kasih. Nah, tahunnya. Nah, yang sebelahnya, Kak. Nah, yang sebelahnya gimana? Nah, yang sebelah ini persegi.
C. Cari pelengkapnya juga. Ya, masih yang cari pelengkap gitu ya. Cari pelengkap. Sama, polanya masih sama. Pola, berarti polanya SDS ya. Nah, polanya SDS. Apa tuh Bang SDS? Sama dengan sebelumnya. Ya. Oke. Cari gambar pelengkap. Ya. Nah, ketika mereka di gabung ya. Nah, berikutnya Oke, untuk kakak-kakak yang belum berpartisipasi dalam menjawab, dicoba di pertanyaan. Nggak apa-apa, dicoba aja meskipun diketik aja, nggak apa-apa, jangan masalah-salahnya kak. Kan kita bisa sharing gitu kan. Mungkin apa yang kakak lihat apa itu belum kami lihat, tapi apa yang kami lihat juga belum tentu kakak lihat. Jadi kita saling bertukar pikiran. Pergerakan bolanya berjalan tiap searah jarum jam, rotasi 90 derajat. Oke, tiap pojok. Nah, berarti polanya kemana kak? Ke kanan atau ke bawah? Kak? Yang dimaksud pergerakan bolanya, rotasinya ke kanan atau ke bawah? Searah jarum, oh sorry, searah jarum. Maksudnya geraknya searah, iya searah jarum jam. Maksudnya ini kotak yang mana kak? Ke sini kan lihatnya atau ke bawah kak? Ke kanan, oke. Berarti 1, 2, 3 ke kanan kak ya? Sip, 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3 kita ngelihatnya ke sana. Berarti rotasi ya. Rotasi ini kita pindah ya. Kita pindah dia. Dia berpindah juga. Ini. Nah, jadi di sini ini juga berpindah. Ya, berpindah. Nah, ini berpindah. Ya, harusnya berpindah ke bawah. Oke? Searah jarum jam. Oke, terima kasih. Ini saya belum jawab tadi. Pokoknya apa sih? 1, 2. Nah, berikutnya. C. Kolom 1 kurang kolom 2. Wah, ini kayaknya Bang S7 Call nih kayaknya master dah. Mantap. Ya. Untuk saja dulu apa yang dapat, ya kita akan saling sharing. Oke. C. 7 kurang 7, 0. Siap, berarti dikurang kak ya? Dikurang. Ya, kita lihat perubahannya itu, ya ini pengurangan, ini rotasi. Kalau ini berarti ke sini ya. Dikurang. 1 dengan 2 dikurang. Ya, operasi pengurangan. Gitu ya. Berarti jawabannya C gitu. Nah, kita lihat di sini jumlah yang titik hitamnya ada 4, di sini 3. Ini kok bisa menjadi 1 gitu ya. Ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, ini jadi 1 gitu ya. Nah, begitu juga yang putihnya 1, 2, 3, 4, 5.
ketika pola kita berulang di semua, berarti itu yang diterima gitu ya. Ini hitam dengan hitam dikurang, tuh putih dengan putih. Ya. Oke. Mantap ah. Sip. Last one. Last but not least. Silakan. Ya. Ya. Yang kakak lain gimana? Masih yang sama kan? Oh, masih yang sama. Masih dikurangin yang. Walaupun terkadang agak terganggu ya dengan pola ya, kita pasti harusnya detail ya. Ini anggap ini laki-laki, ini perempuan gitu ya. Laki-laki perempuan ya, hilang gitu. Tinggal sendiri. Berarti jawabannya ini polanya ketika dia bertemu gitu ya. Dua laki-laki ketemu satu perempuan, berarti setiap pertemuannya ini dikurang ya. Hilang ya. Ya, hilang. Ini satu, ini satu gitu. Berarti tinggal ini yang tidak ada pasangan ya. Cari pasangan gitu ya. Nah, logisnya gitu ya. Nah, ini 6.30. Oh, mantap. Oke. Sip, berarti ini kalau dia ada dua ya masing-masing dapat pasangan ya. Berarti dia habis. Sip. Nah, itu polanya. Nah, berikut lagi. Nah, bagaimana dengan ini gitu. Nah, dengan yang anak panah ini Kak, kita apakan ini? Nah, ini saya sengaja nutupin nih biar sama waktu bekerjanya. Nah, di sini ada pola juga Kak, masih dikasih pola ya. Pola. Nah, polanya diberikan pola kedua, ketiga dan keempat. Nah, kira-kira pola seperti apa yang berlaku di sini? Ya. Boleh kasih ulasannya Kak? Kenapa kita pilih itu? Berganti dari tidur terus berdiri, kemudian arah panah berbalik, berarti ada rotasi ya dan tukar arah gitu ya. Nah, garis tengah panjang, garis tengah panjang. Oh, ini ada B. Nah, yang ini ada D. Nah, polanya. Ini dia bilang garis tengah panjang. Yang satu bilang pola bergantian. Nah, kita cek. Nah, kita cek. Nah, apa yang terjadi di sini? Nah, di sini ada bentuk
dia kasih tanda ya. Nah, ini bentuknya 1. Ini bentuknya 1 pula gitu ya. Oh tadi 4, ternyata ini pasangan. Jadi ada, kita cari apa perubahan yang sama dari pola ini. Informasinya pasangan dengan cari pasangan. Kalau tadi kan 4 itu kan berpola ya. Kalau ini kan beda ya, pasangan. Nah, pasangan seterusnya apa gitu. Nah, kita cari apa yang bisa menyimpulkan ini. Nah, di sini ya. Di sini kita lihat polanya, kakak bilang pola bergantian dari tidur terus berdiri. Nah, terus berdiri. Nah, berarti bentuknya ya, bentuknya ini panahnya ini ya, panahnya berlawanan arah Kak ya. Nah, ini panah berlawanan arah. Ya. Nah, mulai dari sini rotasi. Nah, dia ada rotasi. Nah, yang satu, ya kan? Terus mana jawaban Kak? Oh, atau ini file saya kepotong. Kok ini jawaban saya sampai D? Kayaknya kepotong dah Kak. Maaf. Enggak, gini Kak, mungkin karena ini kepotong, wallahu alam ya. Kita nggak tahu, saya dapat filenya seperti ini. Yang E-nya apa? Siapa tahu itu memang ada E-nya Kak. Ya. Jadi kita tebak dulu Kak. Saya cuma dapat filenya. Artinya yang benarkah sampai D atau ada pilihan E yang lebih tepat ya dari bentuk ini. Pertama, ya terima kasih atas informasinya bahwasanya ini rotasi dan ya putar arah gitu ya. Rotasi, dia balik arah. Ini rotasi, balik arah. Arah panah ya. Arrow-nya berbalik arah ya kan. Terus ada garis tengah. Nah, ini ada sisa garis tengah. Nah, berarti untuk bentuk ini supaya mirip, berarti lebih mirip yang mana, Kak? Ya, berarti akan ada atas bawah. Nah, berarti yang posisi ini posisi ini kan pindahnya di atas ya, Kak. Ini pindah berarti dari atas ya. Ya kan? Nah, posisinya pindah. Nah, hal yang paling logis antara ini kan kalau nggak B sama D ya, Kak ya. Ya, jawabannya mirip. Cuman dari kemiripan ini mana yang lebih mirip dengan jawaban di sini. Oh ya, ada satu pembedanya Kak. Nah, kalau kita pilih B, ya benar, ya garisnya kurang panjang. Nah, kurang sama dengan yang bentuk ini gitu. Ya. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah D. Ya, terima kasih Kak. Nah, ya, sini saya ambil jawabannya. Jadi kita kombinasi. Nah itu jadinya kombinasi. Kakak sepenuhnya salah. Ya. Rotasi ya, berdiri. Nah, kemudian panah berbalik arah. Nah, cuman yang satu adalah garis tengahnya, garis tengah lebih panjang ya. Tengah lebih panjang. Oke ya, tuh kita pilihan. Oke, terima kasih Kak. Nah, satu lagi, coba di soalnya berikutnya Kak. Yang ini. Nah, oke. Silakan.
Oke. Ya, kalau untuk yang kedua lebih easy ya. Lebih easy. Terima kasih atas itunya. Nah, katanya bentuknya ini sudah dikasih arah ya. Dikasih arah ini kayak gini, kasih terhadap, berarti ini kita melihatnya. Nah, perubahannya apa? Nah, ini ada idenya. Gambar berpindah dalam keluar sebaliknya. Oke. Idenya adalah katanya gambar di luar jadi dalam jadi luar. Iya, mantap Kak. Nah, gambar pindah dalam keluar dan sebaliknya. Oke, sip. Nah, terima kasih. Nah, ya, itu pola ya, pasangan, kita cari pasangan ya. Jadi informasi adalah pasangan, kita cari pasangan, sama kayak padanan kata jatuhnya Kak ya. Kondisi dua kata pasangan, nah dua kata lagi pasangannya apa gitu ya. Nah, itu ada di ya nanti file ini saya share ke Kakak ya, Kakak bisa cek di fotonya untuk bisa latihan sendiri gitu ya. Nah, kalau sekiranya waktu kita terbatas. Nah, berikutnya Kak. Nah, selain daripada itu ini ada pencerminan. Ya, informasinya apa ya? Oh, ini ya. Nah, yang satu ini. Saya ambil yang ini Kak. Ya, pencerminan. Ya. Nah, kira-kira apa jawabannya? Yang ini. Oke, boleh Kak? Yang ini? Apa jawabannya Kak? Silakan dicek. Ini ada garis. Maaf, biasanya ini pola pencerminan ya. Nah, biasanya ini pola pencerminan. Ada garis cerminnya. Tapi tidak selamanya garis cerminnya ini vertikal atau horizontal. Bisa jadi dia cross ya, silang. Ini cermin. Garis yang dimaksud itu adalah cermin. Nah, kalau dicerminkan, kita bisa mengimajinasi cermin itu seperti apa. B dan C. YB, YC. Mana yang lebih cermin? Ya, kenapa Bang S71 itu jawab C? Sementara C itu kan jatuhnya di rotasi. Cerminnya ke atas gitu. Tarik garisnya ke samping. Ya, mungkin ini Bang itu HP-nya sedang terputar mungkin ya. Jadi ngelihatnya dari sebelah atas ya. Enggak, itu bercanda Bang. Ya. Cermin standar ya. Ya, kita imajinasi cermin. Minimal ada acuannya ya. Nah, kalaupun kalau kita tempelkan, ibaratnya kalau kita berbicara ujian nggak bisa dong ya. Tapi kalau kita berbicara latihan, pasti bisa kayak gini ya. Curang gitu ya. Nggak gitu. Ya, ini dalam imajinasi. Artinya kita bisa menyamak seperti ini, tapi ketika ujian kan tidak bisa. Berarti kan kemampuan imajinasi kita. Ya, ingat idenya dari spontan. Dalam logika geometri kita harus butuh imajinasi, gitu ya. Imajinasi. Nah, dalam ini ya, saya kalau ngetesnya ya gini.
jelas saya geser-geser aja ya. Enak Bang kalau kayak gitu. Tapi kan imajinasi ya. Sebenarnya kita ngetes itu sendiri, tapi dalam bayangan kita gitu, dalam imajinasi kita. Nah, itu bentuk. Nah, masih banyak kategori cermin yang lain. Ya, terkadang dia tidak selamanya horizontal vertikal, tapi dia juga bisa miring ya. Nanti tergantung permasalahan yang diberikan. Oke. Nah, ini juga coba yang segitiga, Kak. Yang segitiga. Ya. Kayaknya kalau untuk masalah cermin biasanya wanita lebih ini ya, lebih paham ya, karena lebih kebanyakan berdiri depan cermin gitu ya, seperti itu ya. Nah, deh. Ya terima kasih Kak. Di cerminnya, ini saya geser-geser gini aja Kak ya. Ah nggak cocok gitu ya. Nah, mana ya nggak cocok. Nah tuh, mana dia? Mana dia yang eh, lebih lebih pas gitu. Nah, mana dia? Net gitu ya, sini ya. Lebih lebih pas. Jadi A, kena hati-hati. Kak, kenapa enggak yang A, Kak? Nah, ada permasalahan di A? Ya, kita cek permasalahan di A apa sih? Ya mirip rupa tapi tak sama. Dia enggak anak kembar ya. Nah, permasalahannya apa? Nah, ini ya. Ini ada yang jaraknya lebih lebih dekat gitu ya. Nah, jaraknya lebih dekat. Sementara ini jelas jelas dia ininya jauh gitu ya. Nah, ini pun tidak sama ya. Ini kalau yang di sini gimana? Apa salahnya? Yang di D apa salahnya? Oh, yang ini ya, lingkaran ini ya, masuk ke dalam ya, nggak di ujung ya. Nah, lebih tepat kalau dia jadi di E. Oke, nah itu hanya pencerminan. Dan paling kita lebih teliti aja karena hampir-hampir mirip semua. Ya. Oke, berikutnya last but not least ya paling yang sebenarnya ini jarang ya, tapi nggak tahu apakah dikeluarkan. Nah, kita cek ya. Nah, biasanya salah satu lagi adalah kalau yang 3 dimensi ya, 3 dimensi kita cek. Nah, kira-kira gambarnya seperti apa. Nah, tanda 3 dimensi ya paling adalah rotasi benda atau ini saya ambil langsung di apa ya di beberapa aja. Nah, saya coba ambil yang ini. Nah, terkadang ya Kak ya, dia bukan bermain di jaring-jaring. Kalau ini biasanya unboxing, istilah kita unboxing Kak ya. Biasanya ini ada box ya, ini, atau apapun bentuknya, baik dia box limas ataupun prisma, ya kan? Box 3 dimensi itu di unboxing ya. Atau bahkan ini di rotasi bendanya pindah-pindah kita cari yang berbeda ya. Tapi ini jarang sekali ya keluar di apa tes. Biasanya tes yang umum itu tidak dalam 3 dimensi. Biasanya ini keluarnya kalau yang orang PTN sih Kak keluarnya. Nah, kita cek bentuk yang 3 dimensi. Nah, kira-kira kalau box ini di unboxing ya Kak, di unboxing dengan informasi bahwasannya ada lambang heart, cross sama arsir. Ya, kira-kira yang mana yang menghasilkan bentuknya Kak? Kira-kira yang mana Kak? Yo, ini agak lama sedikit ya. Jawabannya C. Ya.
Abang A71 jawab C ya. Nah, ya, levelnya berbeda ya dari yang 2 dimensi ya. 3 dimensi tuntutannya lebih banyak. Kita tantangannya adalah kita melihat yang tidak tersaji. Kalau 2 dimensi tersaji, ya tersaji jelas. Masalahnya kalau yang 3 dimensi kita mengandaikan yang di belakang itu tidak tersaji bentuknya apa. Nah, kalau ini enak ya, tidak ada varian baru. Cuman mengatakan bahwasanya di pilihan jawaban yang berlabel cuman 3 sisi. 1, 2, 3 gitu. Berarti sisi lainnya ya dianggap tidak berlabel. Nah, gitu. B. Arsiran di atas bentuk love. Mantap kakak. Nah, oke. Oh, Bang S71 berubah jadi B. Ini jawaban tadi ya? Oh, ini kan ya? Iya, benar ya. Nah, berubah jadi B. Nah, arsiran di atas bentuk love. Ya. Nah, artinya kalau kita unboxing lah ya. Nah, unboxing kalau ini pilihannya atau dibalik kerjaannya, Kak. Dibalik. Misalnya kalau inilah kita jadikan atas, Kak. Nah, ini kita jadikan tutup. Ini tutupnya kan. Nah, kira-kira kalau tutup itu kita buat di atas, tutup ya, tutup nih. Terus kita lipat-lipat dah, Kak. Kita lipat-lipat. Kira-kira benar nggak? Ini kan harusnya ketemu ya antara love ya. Ini saling ketemu ya, Kak. Ini saling ketemu tiga-tiga. Nah, kira-kira kalau yang A dia ketemu nggak, Kak? Berarti kalau ini dilipat flip ke atas, ini dinding samping ya, samping tutup. Maka otomatis love dengan ini tidak ketemu, Kak ya? Tidak ketemu. Nah, begitu juga yang lain. Nah, kemampuan kita menebaknya ya. Yang pasti kita kalau nggak mampu unboxing, balik, Kak. Kita building ya. Kita melipat, dilipat aja, Kak, kalau nggak mampu. Nah, ini tutup gitu kan. Tutup, dilipat. Ini ya kan kalau ini tutup. Ini berarti alasnya di mana? Ini alas gitu ya. Alas yang nggak kelihatan gitu. Ya. Nah, berarti kalau ini dilipat ke bawah, berarti ini sama ini ketemu jadinya, Kak ya. Nah, ketemu dia. Nah, posisinya apakah posisinya duluan love baru ini? Ya jelas ya. Karena dia ini melilit samping ya. Ya, setelah love baru dia cross. Sementara kalau C, kalau ini kita tutup, ya jawabannya B, Kak ya. Ya B ya? Iya, nah. Sementara ini kalau tutup, kita jadikan tutup alasnya yang mana? Tutup ini samping, ini alas gitu ya. Alas dengan samping. Nah, berarti kalau ini samping, cuman masalahnya adalah posisinya tidak kebaliknya. Kebalik justru malah dia sama-sama samping, cuman cross duluan ya, kebalik gitu. C-nya kebalik urutannya. Harusnya love duluan baru cross gitu. Love-nya di depan. Gitu. Dia sebelah kanan kita. Oke ya. Nah kalau ini gimana? Tutup mana alasnya? Alasnya berarti di sini kayak alas ya. Tutup. Nah, tutup, dilipat. Nah, sementara ini masih cross duluan baru love. Benar nggak? Kalau crossnya kita putar sini, cross pasti duluan dengan love. Ya. Nah, ini kalau ini kita tutup, oh ternyata ini nggak ketemu. Berarti udah jelas salah ya. Itu ya. Jadi itu kemampuannya. Maaf, ini salah juga gitu ya. Berarti jawaban yang benar adalah ini tadi ya. Nah, ini ya ketemu ya, sama ya. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan, Kak?
Nah, dan ini lebih berat tantangannya ketika kita di 3 dimensi ya. Nah, sudah kita unboxing, terkadang dia tidak di unboxing tapi dia di rotasi, dia pindah-pindah. Kira-kira kalau balok ini diguling-guling atau kubus ini diguling-guling, bentuknya mana yang benar. Nah, kita kemampuan untuk melihat trik itu. Oke, itu saja dari saya. Ya, kakak bisa berlatih lagi di itu dan bisa uh, sharing di grup. Ya, mudah-mudahan sedikit dari saya ini bermanfaat. Dan ingat satu kuncinya dalam geometri, ya, dalam geometri logika figural itu kemampuan kita melihat benda. Dan hal yang paling penting kunci mengerjakannya adalah imajinasi. Oke, terima kasih banyak. Itu dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya tutup. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kakak semua. Semoga sukses di perjuangannya.